Sarinah, kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia. Sampul depan. Sarinah, kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Diterbitkan Yayasan Bung Karno anno 1978. Banyak sekali pergerakan-pergerakan kita kandas di tengah jalan oleh karena keadaan wanita kita. Mahatma Gandhi. Jikalau tidak ada mereka, yaitu wanita, kemenangan tak mungkin kita capai. Vladimir Lenin. Di antara soal-soal perjuangan yang harus diperhatikan, soal wanita hampir selalu dilupakan. Mustafa Kemal Atatürk. Sarinah, kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Yayasan Gema Indonesia, kerjasama dengan Pena Persada. Sarinah, cetakan kedua edisi 2003. Penulis Insinyur Soekarno, editor Sukmawati Soekarno, penerbit Yayasan Gema Indonesia dan Pena Persada, desain Sampul Handoko, dicetak oleh Pena Persada Offset Yogyakarta, Gang Nusa Indah CT 10 Romawi / 07 Karangasem Baru, Yogyakarta. Telepon 0274562488. Kata pengantar. Pemikiran dan tulisan Dr. Insinyur Soekarno atau Bung Karno mengenai kaum wanita yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Sarinah sangat perlu sekali untuk diterbitkan kembali dan dibaca oleh kaum wanita Indonesia. Karena Sarinah ini pun menjadi bahan pedoman perjuangan wanita nasionalis Indonesia dalam mewujudkan harkat dan martabatnya sebagai bangsa yang merdeka, membangun masyarakat yang adil dan makmur, dan menciptakan dunia baru yang damai. Peran aktif wanita Indonesia akan selalu mengisi dinamika sejarah bangsa Indonesia yang tercinta. Buku ini sangat bermanfaat bagi generasi muda harapan bangsa untuk dibaca dan dipelajari, yang merupakan sebagian ilmu dari Marxisme. Sukmawati Soekarno, Ketua Yayasan Gema Indonesia. Daftar isi, kata pengantar 3 Romawi. Daftar isi 4 Romawi. Bab 1, soal perempuan, halaman 3. Bab 2, laki-laki dan perempuan, halaman 13. Bab 3, dari gua ke kota, halaman 41. Bab 4, matriarkat dan patriarkat, halaman 89. Bab 5, wanita bergerak, halaman 145. Bab 6, Sarinah dalam perjuangan Republik Indonesia, halaman 251. Kata pendahuluan pada cetakan pertama. Sesudah saya berpindah ke kediaman dari Jakarta ke Yogyakarta, maka di Jogja itu tiap-tiap 2 pekan sekali saya mengadakan kursus wanita. Banyak yang tidak mengerti apa sebabnya saya anggap kursus-kursus wanita itu begitu penting. Siapa yang membaca kitab yang saya sajikan sekarang ini, yang isinya telah saya uraikan di dalam kursus-kursus wanita itu, dalam pokok-pokoknya, akan mengerti apa sebab saya anggap soal wanita itu soal yang amat penting. Soal wanita adalah soal masyarakat. Sayang sekali bahwa soal wanita itu belum pernah dipelajari sungguh-sungguh oleh pergerakan kita. Sudah lama saya bermaksud menulis buku tentang soal itu, tetapi selalu maksud saya itu terhalang oleh beberapa sebab. Tetapi sesudah kita memproklamasikan kemerdekaan, maka menurut pendapat saya, soal wanita itu perlu dengan segera dijelaskan dan dipopulerkan. Sebab kita tidak dapat menyusun negara dan tidak dapat menyusun masyarakat jika antara lain-lain soal kita tidak mengerti soal wanita. Itulah sebabnya saya, setiba saya di Yogyakarta, segera mengadakan kursus-kursus wanita. Atas permintaan banyak orang, apa yang saya kursuskan itu kemudian saya tuliskan. Dan saya lengkapkan pula. Buku Sarinah inilah hasilnya. Apa sebab saya namakan kitab ini Sarinah? Saya namakan kitab ini Sarinah
sebagai tanda terima kasih saya kepada pengasuh saya ketika saya masih kanak-kanak. Pengasuh saya itu bernama Sarinah, ya mbok saya. Ia membantu ibu saya, dan dari dia saya menerima banyak rasa cinta dan rasa kasih. Dari dia saya banyak mendapat pelajaran mencintai orang kecil. Dia sendiri pun orang kecil, tetapi budinya selalu besar. Moga-moga Tuhan membalas kebaikan Sarinah itu. Kata pendahuluan ini saya sudahi dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Mu'alif Nasution yang selalu bekerja keras menyelenggarakan kursus-kursus Sarinah itu dan menyelenggarakan penerbitan kitab Sarinah ini pula. Soekarno, Yogyakarta, 3 November 1947. Bab 1. Soal perempuan. Satu pengalaman beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih orang interniran. Pada suatu hari, saya datang bertamu bersama-sama seorang kawan, dan istri kawan itu pada salah seorang kenalan saya yang mempunyai toko kecil. Rumah kediaman dan toko kenalan saya itu bersambung satu sama lain. Bagian muka dipakai buat toko, bagian belakang dipakai buat tempat kediaman. Dengan budi yang amat manis kami diterima oleh kenalan itu. Dipersilahkan duduk. Kami, yaitu kawan saya, istrinya saya, dan tuan rumah, duduk berempat dekat meja tulis toko itu. Sigaret dikeluarkan, teh dihidangkan. Sesudah bercakap-cakap sebentar, bagaimana kesehatan, bagaimana perdagangan, maka kami, para tamu, menerangkan kepada tuan rumah bahwa maksud kami datang bukanlah untuk membeli ini atau itu, melainkan semata-mata hanya buat bertamu saja. Istri kawan saya menanyakan bagaimana keadaan nyonya rumah. Ia ingin berkenalan dengan nyonya rumah. Di sini tuan rumah nampak menjadi sedikit kemalu-maluan. Rupanya ia dalam kesukaran untuk menjawab pertanyaan itu. Sebentar telinganya menjadi kemerah-merahan, tapi ia menjawab dengan ramah tamah. Oh, terima kasih. Ia dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi sayang beribu sayang, ia kebetulan tidak ada di rumah. Ia menengok bibinya yang sedang sakit. Istri kawan saya menyesal sekali bahwa nyonya rumah tidak ada di rumah. Terpaksa ia belum dapat berkenalan dengan dia hari itu. Tetapi tak lama kemudian, saya yang duduk berhadapan kain takbir yang tergantung di pintu yang memisahkan bagian toko dengan bagian rumah tinggal, saya melihat kain takbir itu bergerak sedikit, dan saya melihat mata orang mengintai, mata seorang perempuan. Saya melihat dengan nyata kaki dan ujung sarung yang kelihatan dari bawah takbir itu adalah kaki dan ujung sarung perempuan. Dengan segera saya palingkan muka saya, berbicara dengan tuan rumah dengan memandang muka dia saja. Tetapi pikiran saya tidak tetap lagi. Satu soal telah berputar di kepala saya. Bukankah perempuan yang mengintai tadi itu istrinya tuan rumah? Mana bisa tuan rumah toh menyatakan bahwa istrinya sedang merawat orang sakit. Tetapi mengapa ia tadi kelihatan malu-malu, telinganya kemerah-merahan tatkala ditanya di mana istrinya? Saya ada dugaan keras bahwa tuan rumah itu tidak berterus terang. Rupa-rupanya istrinya ada di rumah, tetapi ia tak mau memanggilnya keluar supaya duduk di toko bersama-sama kami. Sebaliknya, ia tak mau mempersilahkan istri kawan saya supaya masuk ke dalam, ke bagian belakang, tempat kediamannya sehari-hari. Barangkali memang tidak ada tempat penerimaan tamu yang layak di tempat kediamannya itu. Ia nyata malu. Sesudah bercakap-cakap seperlunya, kami bertiga permisi pulang. Kami mengambil jalan melalui kedai-kedai dan pasar pula. Tapi pikiran saya terus melayang memikirkan satu soal wanita. Kemerdekaan. Bila mana semua sarinah-sarinah mendapat kemerdekaan. Tetapi, ya, kemerdekaan yang bagaimana? Kemerdekaan seperti yang dikehendaki oleh pergerakan feminisme kah, yang hendak menyamaratakan perempuan
dalam segala hal dengan laki-laki. Kemerdekaan ala Kartini, kemerdekaan ala Khalidah Hanum, kemerdekaan ala Kolontai. Seorang kawan saya, guru sekolah di Bengkulu, mempunyai seorang istri yang ia cintai benar. Kedua lagi istri ini saya kenal betul-betul. Kedua-duanya saya anggap seperti adik saya sendiri. Sang suami di alam Bengkulu termasuk golongan modern. Tetapi istrinya kadang-kadang mengeluh kepada saya bahwa ia merasa dirinya terlalu terkurung. Di luar pengetahuan istrinya, saya anjurkan kepada kawan saya itu supaya ia memberi kemerdekaan sedikit kepada istrinya. Ia menjawab, ia tak mengizinkan istrinya keluar rumah, justru oleh karena ia amat cinta dan menjunjung tinggi kepadanya. Ia tak mengizinkan istrinya keluar rumah untuk menjaga jangan sampai istrinya dihina orang. Percayalah Bung, saya tidak ada maksud mengurangi kebahagiaannya. Saya hargakan dia seperti sebutir mutiara. Sebagai sebutir mutiara, tidakkah banyak suami-suami yang menghargakan istrinya sebagai mutiara, tetapi sebenarnya merusak atau sedikitnya mengurangi kebahagiaan istrinya itu. Mereka memuliakan istrinya mereka cintai sebagai barang yang berharga. Mereka pundi-pundikannya sebagai mutiara, tetapi justru sebagaimana orang menyimpan mutiara di dalam kotak, demikian pula lah mereka menyimpan istrinya itu di dalam kurungan atau pingitan, bukan untuk memperbudaknya, bukan untuk menghinanya, bukan untuk merendahkannya, katanya, melainkan justru untuk menjaganya, untuk menghormatinya, untuk memuliakannya. Perempuan mereka hargai sebagai dewi, perempuan mereka pundi-pundikan sebagai dewi, tetapi mereka jaga dan awasi dan awas-awaskan dan selalu tolong juga sebagai satu makhluk yang sampai mati tidak akan menjadi akhir balik. Kalau saya memikirkan hal yang demikian ini, maka teringatlah saya kepada perkataan Profesor Havelock Ellis yang berkata bahwa kebanyakan orang laki-laki memandang perempuan sebagai suatu blasteran antara dewi dan seorang tolol. Dipundi-pundikannya sebagai seorang dewi, dianggapnya tidak penuh sebagai seorang tolol. Tidakkah masih banyak laki-laki yang mendewi tololkan istrinya itu? Malahan, tidakkah pada hakikatnya seluruh peradaban berjuis di negeri-negeri yang telah sopan pada waktu sekarang ini terhadap kaum perempuan berdiri atas kenyataan dewi tolol itu? Sebab tidakkah seluruh hukum sipil dan adat istiadat di negeri-negeri berjuis itu sebenarnya masih mendewi tololkan perempuan? Kita, bangsa Indonesia, kita terbelakang di dalam banyak urusan kemajuan. Kita, terutama sekali di luar tanah Jawa, di dalam urusan posisi perempuan pun terbelakang. Tetapi kebelakangan ini bermanfaat pula. Kita dapat melihat dari keadaan kaum perempuan di negeri-negeri yang lain, bagaimana soal perempuan harus kita pecahkan. Kita dapat melihat mana yang baik bagi kita dan mana yang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Adakah misalnya hasil-hasil pergerakan feminisme di Eropa sudah memuaskan kepada kaum perempuan Eropa sendiri? Adakah pergerakan neo-feminisme memuaskan pula kepada kaum perempuan Eropa itu? Saya mengetahui di Indonesia ada wanita-wanita feminis dan neo-feminis. Tetapi kepada mereka itu saya ingin bertanya, tahu kan Tuan bahwa kaum perempuan Eropa sendiri tidak puas lagi dengan hasil feminisme atau neo-feminisme itu? Henriette Roland House, itu pemimpin yang berkaliber besar, pernah mengatakan bahwa feminisme atau neofeminisme tak mampu menutup retak yang meretakkan peri kehidupan dan jiwa kaum perempuan. Sejak kaum perempuan itu terpaksa mencari nafkah di dalam perusahaan-perusahaan sebagai buruh, retakan antara perempuan sebagai ibu dan istri dan perempuan sebagai pekerja di masyarakat
Jiwa perempuan dahaga kepada kebahagiaan sebagai ibu dan istri, tetapi peri kehidupan sebagai buruh tidak memberi waktu cukup kepadanya untuk bertindak sempurna sebagai ibu dan istri. Pergerakan feminisme dan neofeminisme ternyata tidak mampu menyembuhkan retak ini. Lagi pula, tidakkah kita melihat akses kelewat batas pergerakan feminisme di Eropa itu yang mau menyamaratakan saja perempuan dengan laki-laki, dengan tak mengingati lagi bahwa kodrat perempuan memang tidak sama dengan kodrat laki-laki. Maksud feminisme yang mula-mula baik, yakni persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, maksud baik itu dieksesi, dilewati batasnya dengan ekses, dengan mencari persamaan segala hal dengan kaum laki-laki, persamaan tingkah laku, persamaan cara hidup, persamaan bentuk pakaian, dan lain-lain sebagainya lagi. Kodrat perempuan diperkosa, dipaksa, disuruh menjadi sama dengan kodrat laki-laki. Ekses yang demikian itu tidak boleh tidak, tentu akhirnya membawa kerusakan. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa kita, di dalam segala kebelakangan kita itu, berada di dalam posisi manfaat pula, yaitu dapat mencerminkan masyarakat Republik Indonesia yang hendak kita susun itu kepada pengalaman-pengalaman masyarakat perempuan di negeri-negeri yang telah maju. Pelajarilah lebih dulu dalam pergerakan-pergerakan perempuan di Eropa sebelum kita mengoper saja segala cita-citanya dan sepak terjangnya. Kita mempelajari sejarah untuk menjadi bijaksana terlebih dahulu. Demikianlah perkataan John Shelley yang termasyhur. Perkataan yang ditujukan kepada arti mempelajari sejarah itu boleh pula dipakai untuk menjadi pedoman di atas jalan perjuangan kaum perempuan di dalam Republik Indonesia Merdeka. Janganlah tergesa-gesa meniru cara modern atau cara Eropa. Janganlah kita terikat oleh rasa konservatif atau rasa sempit, tetapi cocokkanlah semua barang dengan kodratnya. Inilah perkataan Ki Hajar Dewantoro yang pernah saya baca. Saya kira buat soal perempuan kalimat ini pun menjadi pedoman yang baik sekali. Benar atau tidakkah perasaan saya ini? Sinar mata yang mengintai itu seakan-akan satu simbol bagi saya, satu lambang. Sinar mata sinyonya rumah tadi itu adalah sinar mata sebagian besar perempuan-perempuan kita. Kasihan nyonya rumah tadi duduk di ruangan muka, di tempat umum tidak boleh, tetapi ia dikurung, ditutup, dipingit, bukan di tempat yang luas, yang banyak sinar matahari, tidak, melainkan di satu tempat yang gelap, yang sempit, yang tidak terpelihara. Tidakkah masih banyak perempuan kita bernasib begini, merdeka melihat dunia, tidak boleh, tetapi dikurung pun di satu tempat yang tidak selayaknya. Ternak masih melihat dunia luaran, tetapi di beberapa daerah di Indonesia masih banyak Zubaidah dan Saleha yang dikurung antara dinding-dinding yang tinggi. Yang mereka lihat sehari-hari hanyalah suami dan anak, periuk nasi dan batu pipisan saja. Ya, sekali-kali mereka boleh keluar, sekali-kali, kalau sang suami mengizinkan. Cahaya matanya yang dulu, waktu mereka masih kanak-kanak kecil, adalah begitu hidup dan bersinar. Cahaya matanya itu, kemudian kalau mereka sudah setengah tua, menjadilah cahaya mata yang seperti mengandung hikayat yang tiada akhirnya. Cahaya mata yang seperti memandang ke dalam keabadian. Cahaya mata yang demikian itulah yang kulihat mengintai dari belakang takbir. Bagaimanakah pendirian Islam tentang soal perempuan ini? Apakah Islam tidak mempunyai hukum-hukum tertentu tentang perempuan, sehingga di dalam Islam tidak ada lagi soal perempuan? Saya bukan ahli fikih. Tentunya agama Islam mempunyai hukum-hukum tertentu tentang perempuan, tetapi saya mengetahui bahwa di dalam masyarakat Islam, dulu dan sekarang, yang beberapa aliran tentang posisi perempuan, ada yang kolot,
ada yang modern, ada yang sedang. Semuanya membawa dalil-dalilnya sendiri, mana yang benar, mana yang salah. Sekali lagi saya berkata bahwa bukan ahli fikih. Saya beragama Islam, saya cinta Islam. Saya banyak mempelajari sejarah Islam dan gerak-gerik masyarakat Islam. Tetapi sayang beribu sayang, saya bukan ahli fikih. Walaupun demikian, saya telah mencari beberapa tahun lamanya di banyak buku-buku yang dapat saya baca. Bagaimanakah sebenarnya posisi perempuan dalam Islam? Sebagai saya katakan tadi, tentang hal ini saya menjumpai banyak aliran. Sehingga bolehlah saya katakan di sini, bahwa di dalam masyarakat Islam pun masih ada soal perempuan. Kesan yang saya dapat daripada apa yang saya baca itu adalah sama dengan kesan yang didapat oleh Miss Frances Walsmall sesudah beliau mempelajari posisi perempuan di dalam masyarakat Islam itu, yakni kesan bahwa soal perempuan adalah justru bagian yang most debated, bagian yang paling menimbulkan pertikaian di dalam masyarakat Islam. Malahan seorang wanita Islam Indonesia sendiri, Encik Ratnasari, yang dulu di Padang, di dalam satu risalah yang membicarakan soal perempuan, ada menulis, masyarakat kita pun masih mengandung dilema. Soal-soal pelik yang masih teka-teki sekarang, tapi sangat penting. Demikianlah saya berpendapat bahwa soal perempuan seluruhnya juga dalam masyarakat Islam masih terus dipecahkan. Masih satu soal, atau jikalau memakai perkataan Encik Ratnasari, masih satu dilema, masih satu soal yang pelik. Sekali lagi, soal perempuan seluruhnya, dan bukan hanya misalnya soal takbir atau lain-lain soal yang kecil saja. Soal perempuan seluruhnya, posisi perempuan seluruhnya di dalam masyarakat, itulah yang harus mendapat perhatian sentral. Itulah yang harus kita pikirkan dan pecahkan, agar supaya posisi perempuan di dalam Republik Indonesia bisa kita susun sesempurna-sempurnanya. Jadi, baik buat pihak yang meneropong soal perempuan dengan teropong fikih Islam, maupun buat pihak yang meneropong soal ini dengan teropong rasionalisme belaka, soal ini haruslah masih dipandang sebagai satu soal yang masih perlu kita pecahkan. Dipecahkan, dipikirkan, dibolak-balikkan, bukan saja oleh kaum perempuan itu, tetapi juga oleh kaum laki-laki kita. Oleh karena soal perempuan adalah memang satu soal masyarakat yang teramat penting. Dan tidakkah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa perempuan itu tiang negeri? Manakala baik perempuan, baiklah negeri. Manakala rusak perempuan, rusaklah negeri. Kaum laki-laki, marilah kita ikut memikirkan soal perempuan ini. Dan marilah kita memikirkan soal perempuan ini bersama-sama dengan kaum perempuan. Sebab di dalam masyarakat sekarang ini, saya melihat bahwa kadang-kadang kaum laki-laki terlalu main yang dipertuan di atas soal-soal mengenai kaum perempuan. Dia, kaum laki-laki, dialah kadang-kadang merasa dirinya diserai memikirkan dan memecahkan soal-soal semacam ini. Dialah kadang-kadang merasa dirinya cukup bijaksana untuk mengambil keputusan, sedang kaum perempuan tidak diajak ikut bicara dan disuruh terima saja apa yang diputuskan oleh kaum laki-laki itu. Tidakkah misalnya janggal bahwa soal tabir di dalam rapat yang dulu saya persembahkan ke dalam pertimbangan para pemimpin diputuskan oleh satu majelis laki-laki saja, sedang pihak perempuan tidak ditanya pendapatnya sama sekali. Sesungguhnya kita harus belajar insaf bahwa soal masyarakat dan negara adalah soal laki-laki dan perempuan, soal perempuan dan laki-laki, dan soal perempuan adalah satu soal masyarakat dan negara. Nanti, jikalau pembaca telah membaca uraian saya lebih lanjut, maka pembaca akan mengerti bahwa soal perempuan bukanlah soal buat kaum perempuan saja, tetapi soal masyarakat, soal perempuan dan laki-laki, dan sungguh satu soal masyarakat dan negara yang amat penting. Dan oleh karena soal perempuan adalah soal masyarakat,
maka soal perempuan adalah sama tuanya dengan masyarakat. Soal perempuan adalah sama tuanya dengan kemanusiaan, atau lebih tegas, soal laki-laki perempuan adalah sama tuanya dengan kemanusiaan. Sejak manusia hidup di dalam gua-gua dan rimba-rimba dan belum mengenal rumah, sejak zaman Adam dan Hawa, kemanusiaan itu pincang, terganggu oleh soal ini. Manusia zaman sekarang mengenal soal perempuan, manusia zaman purbakala mengenal soal laki-laki. Sekarang kaum perempuan duduk di tingkatan bawah, di zaman purbakala kaum laki-laki lah duduk di tingkatan bawah. Sekarang kaum laki-laki yang berkuasa, di zaman purbakala kaum perempuanlah yang berkuasa. Kemanusiaan di atas lapangan soal laki-laki perempuan selalu pincang, dan kemanusiaan akan terus pincang selama sab yang satu menindas sab yang lain. Harmoni hanyalah dapat tercapai kalau tidak ada sab satu di atas sab yang lain. Tetapi dua sab itu sama derajat, berjajar, yang satu di sebelah yang lain, yang satu memperkuat kedudukan yang lain, tetapi masing-masing menurut kodratnya sendiri. Sebab siapa yang melanggar kodrat alam ini, ia akhirnya niscaya digilas remuk redam oleh alam itu sendiri. Alam benar adalah sabar. Alam benar tampaknya diam, tetapi ia tak dapat diperkosa. Ia tak mau diperkosa. Ia tak mau ditundukkan. Ia menurut Vivekananda adalah berkepala batu.